Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, hingga malam hari ratusan penumpang yang kembali mulai terlihat meramaikan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, area kedatangan Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hingga malam hari terus dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta usai berlibur dan juga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dari berbagai kota besar lantaran menghindari kepadatan penumpang, bahkan dengan waktu libur yang tersisa akan mereka gunakan untuk bersilaturahmi ke keluarga dan juga kerabat lainnya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat untuk arus balik mulai terjadi hari ini sebanyak 151 ribuan orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta atau naik 7% dibandingkan dengan hari biasanya dengan rincian 78 ribu orang yang datang dan juga 72 ribu orang yang pergi. Tidak hanya itu pemirsa, pergerakan pesawat juga diprediksi terjadi sebanyak 953 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Ramainya Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi masih akan terjadi hingga puncak arus balik mendatang. Tiga hari. Iya. Kenapa memilih pulang cepat nih hari ini? Karena besok udah masuk kerja. Oh gitu. Iya. Oke. Terus terkait tiket gimana? Ada kesulitan nggak? Saya udah pesen sih dari jauh-jauh. Suasana arus balik ribuan penumpang kereta api memadati stasiun Tugu, Yogyakarta. Rata-rata penumpang akan kembali dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Suasana kepadatan penumpang arus balik terjadi di stasiun Yogyakarta pada hari keempat Lebaran. Ribuan penumpang yang akan kembali ke sejumlah daerah ini bahkan sampai berdesakan. PT KAI menyebut hari keempat Lebaran, suasana arus balik penumpang sudah mulai terjadi. PT KAI Daob 6 memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang arus balik dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 6. Hari ini pada tanggal 3 April 2025 sudah menunjukkan suasana arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta dan juga di Daob 6 Yogyakarta. Pada hari ini Daob 6 Yogyakarta akan memberangkatkan sekitar 28.000 pemudik yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Adapun arus balik di stasiun Yogyakarta dan juga Daob 6 sudah mulai terlihat sejak. Pemirsa, arus balik penumpang kereta api pada H+3 Lebaran mulai ramai di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, tren arus mudik Lebaran juga masih terjadi dari Jakarta untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah. Pemirsa, setidaknya sebanyak 40.000 lebih penumpang telah datang ke Jakarta dengan moda transportasi kereta api. Meski arus balik mulai terlihat, jumlah pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir justru tetap tinggi dari hari biasanya. Berdasarkan data PT KAI Daob 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 85 kereta api jarak jauh dan okupansi penjualan tiket mencapai 79%. Penumpang mengaku baru berangkat lantaran baru mendapatkan cuti dan juga tiket kereta yang sebelumnya kehabisan. Selain itu pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi lonjakan arus balik penumpang akan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April 2025 mendatang. Sementara itu, pemirsa, 3 hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Terdapat kepadatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, juga dari arah sebaliknya. Guna mengurai kepadatan kendaraan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan secara situasional. Adapun titik rawan kemacetan berada di Simpang 3 Pemoyanan, Simpang 3 Sukamantri dan juga Simpang 3 Panyusuhan.
Ribuan kendaraan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Meningkatnya gelombang volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan terjadi di titik pertemuan arus Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Kemacetan juga terjadi karena warga mudik lokal dan berwisata. Adapun puncak arus balik yang diprediksi terjadi ini pada tanggal 6 dan juga 7 April 2025 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan Ismalia Meidasari di Stasiun Pasar Senen dan Irfan Hardiansyah di jalur Gentong Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dahulu Ismalia di Stasiun Pasar Senen. Ismalia, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Cikal. Jika bertanya bagaimana kondisi situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini, di pagi ini kami sudah memantau sudah banyak penumpang kereta api yang datang di Stasiun Pasar Senen, terutama penumpang yang baru saja datang atau pulang ke Jakarta. Dan memang tadi kami sejak dini hari tadi kami memantau memang sudah ada kereta api yang memang dijadwalkan turun di Stasiun Pasar Senen. Ini sudah banyak penumpang yang turun, banyak juga tadi kami memantau ada penumpang kereta api bersama keluarganya dan bahkan mungkin membawa sanak saudaranya, Cikal. Dan memang Cikal, selain kedatangan ini tadi juga kami memantau masih banyak para penumpang kereta api yang akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Tadi kami masih melihat antrian dari para penumpang untuk mencetak tiket dan juga mengantri untuk masuk ke peron untuk memasuki atau menaiki kereta yang mereka pesan. Cikal dan juga pemirsa, memang untuk puncak arus balik ini diprediksi pada tanggal 4 April hingga 6 April 2025. Dan berdasarkan data yang tercatat di PT KAI Daob 1, pada hari ini ada sekitar 50.000 penumpang yang datang ke stasiun-stasiun besar di wilayah Daob 1 seperti Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, dan stasiun-stasiun lainnya. Dan juga Cikal dan juga pemirsa, selain kedatangan, ini juga masih ada keberangkatan sekitar 20.000 lebih penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Daob 1 Jakarta. Dan memang jika dilihat dari kemarin, ini pada hari ini untuk kedatangan atau arus balik ini ada sejumlah peningkatan karena memang pada hari sebelumnya ini hanya 40.000 lebih, namun hingga hari ini atau pada hari ini sudah ada 50.000 penumpang yang akan datang dan tiba di stasiun pasar. Di Stasiun Daob 1 maksud kami. Dan juga berdasarkan karena adanya peningkatan jumlah penumpang, ini dihimbau bagi para penumpang kereta api untuk memeriksa atau hati-hati pada perjalanannya, memeriksa perjalanannya, tetap mematuhi peraturan di stasiun maupun juga di perjalanan, serta dihimbau untuk meneliti kembali, memperhatikan supaya tidak ada barang yang tertinggal di kereta. Kembali ke Anda, Cikal. Ismalia, kalau untuk antisipasi dan juga fasilitas yang disediakan di Stasiun Pasar Senen, apakah skenarionya masih sama seperti pada arus mudik atau ada perbedaan? Ya, jika ditanya fasilitas, Cikal, ini memang masih terlihat adanya persamaan pada masa arus mudik kemarin. Masih disediakan ruang tunggu, toilet-toilet, dan juga bahkan ada tempat-tempat makan yang bisa mereka kunjungi atau disambangi untuk beristirahat. Dan juga kantung-kantung parkir di Stasiun Pasar Senen ini juga masih tersedia. Jadi hingga saat ini belum ada perbedaan pada masa arus balik maupun juga arus mudik. Cikal. Rekan Irfan Hardiansyah di jalur Gentong Tasikmalaya. Irfan, bagaimana situasi terkini? Apakah volume kendaraan arus balik sudah mulai meningkat? Ya, baik, terima kasih Cikal dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk volume arus kendaraan di momen arus balik di jalur Gentong Selatan Gentong Tasikmalaya ini bisa dikatakan ada peningkatan sejak pagi kemarin, di mana pihak kepolisian ini telah memberlakukan beberapa kali sistem rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Namun
untuk arah dari Bandung menuju ke arah Tasik ini masih bisa dikatakan cukup padat, di mana sempat terjadi kepadatan beberapa kali dari arah Bandung menuju ke arah Tasik. Dapat dilihat dari layar televisi Anda, pemirsa, untuk ke arah Bandung saat ini suasananya terjadi kepadatan, namun di jalur Gentong sendiri banyak sekali trouble spot atau titik rawan kemacetan yang berada di Simpang 3 Pamoyanan, kemudian juga Simpang 3 Panyusuhan dan pertigaan Sukamantri. Inilah penyebab kemacetan di jalur Gentong dari arah Bandung menuju ke arah Tasik. Dan untuk dari arah Tasik menuju ke arah Bandung ini ada beberapa trouble spot juga, di mana salah satunya ini di Tanjakan Gentong yang menjadi titik rawan kemacetan karena banyak sekali kendaraan bermuatan besar yang melambat dalam perjalanan di tanjakan. Kemudian bergeser ke arah Malangbong, ini pertigaan Malangbong juga menjadi salah satu penyebab kemacetan pada momen arus mudik dan juga arus balik. Dan ada lagi Pasar Lewo, ini juga salah satu menjadi titik penyebab kemacetan yang mana banyak sekali aktivitas pasar yang memang mengganggu perjalanan para pemudik ataupun yang mau ke arah balik menuju ke arah Jakarta. Dan pihak kepolisian ini memprediksi untuk puncak arus balik di jalur selatan khususnya di Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 April 2025. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa di sini banyak sekali jalur yang rawan akan bencana longsor. Maka dari itu cuaca juga ini sangat tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Maka dari itu pihak kepolisian menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga fokus dalam berkendara, kemudian pastikan kendaraan yang layak jalan. Cikal. Oke, simpul kemacetan ini ada di beberapa titik yang harus diperhatikan oleh para masyarakat yang ingin menjalani arus balik begitu. Lalu Anda dari pengamatan Anda di sana, adakah waktu-waktu tertentu yang mungkin bisa menjadi pilihan masyarakat untuk melaksanakan arus balik, pertimbangannya misalnya cuaca ataukah volume kendaraan di sana? Ya, dapat kami sampaikan bahwa untuk pengendara kami himbau untuk melakukan perjalanan arus mudik ataupun arus balik. Dari pantauan kami memang waktu dini hari hingga pagi hari ini waktu yang cukup luang dan juga pengendara ini sangat kosong jika dibandingkan dengan pagi hingga ke malam hari. Dan untuk faktor cuaca juga di sini sangat menentu sekali karena memang untuk jalur selatan ini cukup rawan akan bencana longsor. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda pemirsa untuk melakukan perjalanan agar menghindari kepadatan seperti ini dilakukan atau dapat dilakukan pada dini hari hingga menjelang ke azan subuh, waktu-waktu azan subuh hingga pukul 4 hingga pukul 5. Cikal. Baik, Irfan, terima kasih atas informasi Anda. Sebelumnya ada rekan Ismalia melaporkan di Pasar Senen. Selamat bertugas kembali teman-teman.